Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Jokowi menyampaikan pernyataan itu di hadapan Prabowo Subianto. Joko Widodo mengatakan itu adalah hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Di sisi lain, Jokowi kerap menekankan agar ASN menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Sebelumnya pada Mei 2023 lalu, Jokowi pernah mengatakan bahwa akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Langkah itu diambil demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi, saudara. Ini apakah jadi sinyal semakin jelas untuk dukungan ke paslon ataupun capres tertentu di Pilpres? Kita bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus dosen FHUI, Mbak Titi Anggraini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Titi. Ya, salam malam, sehat. Mas. Alhamdulillah sehat semua buat kita. Ya, ini beberapa hari lagi bisa dikatakan begitu ya, menghitung hari ke tanggal 14 Februari pencoblosan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seorang presiden boleh kampanye dan boleh berpihak. Kenapa akhirnya Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini? Apa yang Anda baca? Ya, pertama ini kan karena menjawab pertanyaan wartawan ya. Jadi ada wartawan yang bertanya dan kemudian direspon. Mengapa kemudian ramai? Karena ini seolah mengkonfirmasi pandangan presiden soal bolehnya cawe-cawe di Pilpres. Karena kan sejak awal presiden mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe walaupun kemudian diluruskan untuk memastikan bahwa pemilunya berjalan benar, luber, jurdil begitu ya. Betul. Dan transisi kekuasaan itu tetap akan mencapai tujuan Indonesia emas, kira-kira begitu. Tetapi saya kira situasi soal ketidaknetralan presiden dalam konteks pilihan politik itu ya sejak awal itu sudah terang benderang begitu. Karena kenapa? Dengan membiarkan pencalonan anak kandungnya itu saja sudah merupakan keberpihakan karena bagaimanapun ini kan pencalonannya juga tidak melalui proses yang sederhana ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusinya dinyatakan terdapat pelanggaran etika berat dan tetapi kemudian prosesnya berlanjut terus begitu. Dan itu saya kira merupakan konfirmasi bahwa memang Presiden Joko Widodo memiliki dukungan politik terhadap pasangan calon terutama calon nomor 2. Berarti ini sebuah penegasan begitu ya, kalau presiden boleh berkampanye, akhirnya dan juga boleh berpihak, itu sebuah penegasan dari Joko Widodo bahwa jelang tanggal 14 Februari saya akan berkampanye dan juga berpihak untuk capres nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran, anaknya. Meskipun itu hanya menjawab pertanyaan, tetapi dilihat dulu situasinya. Siapa yang berada di sebelah beliau dan kemudian bagaimana pernyataan itu dibuat ya. Dan pernyataan itu saya kira walaupun menjawab pertanyaan
itu mengkonfirmasi bahwa memang keberpihakan di dalam proses pilpres oleh seorang presiden itu dimungkinkan dan itu diakui begitu. Jadi kalau kita sekarang nih masih berharap Mhm, bahwa Presiden Joko Widodo akan menyatakan bahwa dirinya netral, itu sudah pasti tidak mungkin. Tadi mhm. kita sempat membahas itu seperti pungguk merindukan bulan begitu. Justru kalau saya sendiri mengharapkan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo terbuka saja menyatakan dukungannya supaya kita tidak menebak-nebak begitu ya terkait dengan aktivitas antara dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dengan proses kampanye politik. Mhm. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2014, Pilpres 2014, pada waktu itu memang situasinya agak berbeda. SBY mengakhiri dua periode jabatannya tanpa kemudian kepesertaan anggota keluarganya, anak kandung ya, Mhm. untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Tetapi pada waktu itu ada besan ya karena Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden. Mhm. Tetapi dukungan oleh SBY terhadap Hatta Rajasa itu diberikan melalui pernyataan Partai Demokrat, tidak pernyataan pribadi gitu. Itu diberikan pada tanggal 30 Juni 2014. Beda dengan kondisi Pilpres saat ini ya? Berbeda dengan kondisi saat ini. Pilpresnya pada waktu itu 9 Juli 2014. Kontroversinya sama. Jadi dorongan agar presiden bersifat netral dan bersikap netral dan bersikap Mhm. negarawan itu juga sangat besar pada waktu itu. Bedanya adalah SBY tidak pernah melakukan kampanye di Pilpres. Jadi ada dukungan lewat Partai Demokrat itu disampaikan oleh Syarif Hasan, tetapi kemudian tidak pernah ada kampanye dan memang situasi relasi keluarganya Mhm. agak berbeda ya. Pada waktu Mhm, itu mhm. Besan menjadi cawapres. Kontroversinya juga kira-kira sama begitu. Soal kenegarawanan, soal kompetisi yang Mhm. jujur, adil, dan setara. Tapi situasi hari ini saya kira lebih gamblang begitu. Karena anak kandung maju di pemilu presiden dan majunya pun dalam proses yang tidak alamiah. Tapi Mhm. melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang lain dinyatakan justru berubah arah gitu. Oke. Tadinya ada pengecualian, tapi dalam putusan 141 dinyatakan kembali ke open Mhm. legal policy, tapi untuk pemilu yang berikutnya 2029. Nah, Oke. situasi ini saya kira menegaskan saja sikap Jokowi, tapi kita harus ingat Mas Yasir, kalau presiden ingin diikut sertakan dalam kampanye, maka ada prosedurnya. Prosedurnya satu, dia tidak boleh menggunakan fasilitas Ya. Itu jabatan. sudah diatur Yang kedua dalam harus aturan hukum ya dan itu berlaku betul, ya? Oke, baik. betul, betul. Mhm. Terdapat di dalam pasal Baik. Mhm, mhm. 281 Undang-Undang Pemilu kita. Dan yang kedua dia harus dalam kondisi cuti gitu. Nah, cutinya ini harus diajukan Baik. secara tertulis melalui Menteri Kesekretariatan Negara dan pengajuannya adalah 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Gitu. Baik, kita nantikan ya Mbak Titi apakah ini langkah yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo cuti dan menunjukkan kepada publik bahwa tidak menggunakan fasilitas negara dan semakin jelaskah apakah nanti akan semakin terbuka begitu memberikan dukungan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka Tapi anaknya. ada satu lagi Mas Yasir yang perlu Singkat saja ditambahkan boleh? ya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun Mhm. 2017 itu disebutkan di pasal 547, pejabat negara itu tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Misalnya Oke. saja Pak Jokowi kalau dia tidak cuti, kita tidak mengharapkan ada gestur-gestur atau kemudian tindakan-tindakan yang mengarahkan kepada dukungan politik karena beliau tidak cuti. Nah, oleh karena itu kita harus lebih kritis lagi ya Mhm, mhm. melihat Baik. kecenderungan Pak Jokowi yang akan lebih terbuka memperlihatkan dukungan politiknya dan itu tidak boleh dilakukan tindakan menguntungkan merugikan kalau dia tidak dalam kapasitas cuti. Kalau dia dalam kapasitas jabatan maka itu melanggar peraturan perundang-undangan dan Baik. ada sanksi pidananya Mhm, itu. mhm. Kita nantikan ya seperti apa yang jelas Presiden Joko Widodo tidak hanya sebagai presiden tapi dia juga sebagai seorang politisi gitu ya, yang juga akan terlibat dalam politik ini saudara. Terima kasih Mbak Titi Anggraini selaku Dewan Pengawas dari Perludem telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.